Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Tak ada yang menyangka bahwa sebuah proyek penelitian akademis yang awalnya hanya bertujuan mempercepat pembacaan naskah kuno, justru berubah menjadi salah satu misteri paling mengganggu dalam sejarah modern. Dua AI, satu dikembangkan di Yunani, satu di Tiongkok, secara bersamaan memecahkan teks kuno dari era dan wilayah berbeda. Namun hasilnya bukan sekedar terjemahan, melainkan peringatan kosmik, instruksi kolonisasi, atau bahkan protokol evolusi multidimensi yang seolah ditujukan kepada manusia zaman sekarang. Di ruang-ruang server yang dingin dan sunyi, di balik layar hitam yang tiba-tiba menampilkan pesan asing berusia ribuan tahun, para ilmuwan menyaksikan sesuatu yang membuat mereka saling berpandangan dengan wajah pucat. Dan dalam beberapa jam, keputusan diambil, hapus semua data, matikan server, hentikan riset. Apa sebenarnya yang ditemukan? Mari kita telusuri secara mendalam. Momen ketika AI berbicara seperti sumber dari langit. Itaca, AI dari Universitas Athena. Itaca adalah kebanggaan Universitas Athena, dilatih 3 tahun dengan ribuan prasasti retak yang ditemukan dari berbagai situs arkeologi Mediterania. Proyeknya sederhana, memulihkan teks yang hilang dan menebak lokasi serta tanggal penulisan. Namun hari itu, sesuatu berbeda terjadi. Ketika program memasukkan pecahan tanah liat yang baru saja diangkat dari reruntuhan kota kuno Anatolia, layar komputer yang sebelumnya tenang tiba-tiba berkedip, menampilkan karakter-karakter terjemahan yang tidak pernah muncul sebelumnya. Nibiru kembali, panen budak penambang, aktifkan rantai gen. Para peneliti yang menyaksikannya langsung terpaku. Mereka saling melirik, seakan butuh seseorang untuk memastikan mereka tidak salah baca. Sebelum satupun dari mereka sempat memproses arti kalimat itu, sebuah laporan dari Tiongkok muncul. Hanya beberapa menit setelah pesan Itaca muncul, Bos Wanji, AI berbasis model semi-linguistik untuk memecahkan aksara tulang oracle, menampilkan hasil yang membuat bulu kuduk para ilmuwan berdiri. Makhluk dari langit turun, pembawa perintah penambangan. Kedua sistem AI yang tidak terhubung, tidak berbagi database, tidak dilatih oleh tim yang sama-sama menghasilkan pesan dengan pola, makna, dan konteks yang mengarah kepada satu hal. Manusia diciptakan untuk bekerja sebagai pekerja tambang bagi entitas dari luar bumi. Dalam 3 jam berikutnya, terjadi kekacauan terorganisir. Seluruh database dihapus, server dihentikan, akses riset diblokir. Beberapa peneliti menarik diri dari proyek. Para pengembang enggan memberikan pernyataan resmi. Tetapi dari bisikan internal dan jejak digital yang tersisa, satu kesimpulan muncul. Mereka takut AI telah membuka sesuatu yang tidak seharusnya diketahui manusia. Teori pertama, instruksi koloni alien, manusia bukan penghuni bumi asli. Teori ini adalah yang paling mengerikan dan justru yang paling konsisten dengan hasil terjemahan AI. Melalui rekonstruksi AI, kata Nibiru sering muncul dalam teks kuno Mediterania. Tulisan Oracle Yin menyebut penghela tambang dari langit. Artefak Maya menggambarkan panel kontrol yang menyerupai kokpit pesawat modern. Mitologi Sumeria menggambarkan Anunnaki sebagai ras luar angkasa pemilik teknologi rekayasa genetik. Fragmen tanah liat yang dikombinasikan dengan fragmen tulang Oracle menyiratkan kronologi seperti berikut. 4000 tahun lalu, kedatangan penguasa tambang. Menurut simulasi sejarah AI, orbit Nibiru memasuki wilayah tata surya. Makhluk Nibiru menemukan bumi kaya akan emas dan logam berat. Atmosfer Nibiru membutuhkan partikel emas untuk stabilitas iklim. Kera purba Afrika direkayasa secara genetik menjadi Homo sapiens primitif. Manusia digunakan sebagai tenaga kerja tambang. Teks kuno itu, setelah dikombinasikan AI, ternyata memiliki kemiripan struktur dengan manual operasi, instruksi pemeliharaan koloni, dan protokol rotasi pekerja. Lebih ekstrim lagi, piramida adalah struktur energi untuk pesawat raksasa. Patung Moai adalah penanda orbit pendaratan.
Kalender Maya adalah jadwal periode kunjungan Nibiru, dan pesan AI dianggap sebagai tanda bahwa Nibiru sedang memasuki siklus kembalinya. Jika benar pesan panen budak penambang memiliki arti yang jauh lebih gelap, mereka datang kembali untuk mengambil apa yang pernah mereka ciptakan. Teori kedua, bukan panen, tapi peringatan bencana kosmik. Ilmuwan kelompok kedua menyerukan pendekatan yang lebih rasional. Ketika bagian teks yang rusak dipulihkan secara penuh, mereka menemukan terjemahan alternatif yang terdengar seperti catatan astronomi, bukan instruksi kerja paksa. Gravitasi tidak stabil, air bah akan melanda. Bintang jatuh dari tenggara, carilah tempat tinggi. Kalimat ini langsung mengingatkan pada legenda banjir besar di banyak peradaban. Nabi Nuh, Manu dalam Weda, Takyu dalam sejarah Tiongkok, kisah Atlantis yang tenggelam. Jika Nibiru adalah planet masif 3 kali Jupiter, seperti hipotesis kuno Secharia Sitchin, maka kedekatannya dengan bumi akan menyebabkan gempa megatrust, tsunami raksasa, letusan supervolcano seperti Yellowstone, perubahan poros bumi, matinya sebagian besar spesies. Teks kuno itu bukan perintah, tetapi peringatan, dan makhluk dari langit mungkin bukan penjajah, melainkan saksi tragedi kosmik yang mencoba menolong generasi mendatang. Teori ketiga, pengawasan dimensi tinggi, manusia adalah proyek evolusi. Teori ini terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi beberapa ilmuwan justru melihat pola matematis yang mulai terbentuk ketika AI menggabungkan data dari ribuan artefak. Ciri utama yang ditemukan AI, simbol-simbol kuno mengikuti urutan fraktal multidimensi. Perkembangan sejarah manusia memiliki titik akselerasi yang teratur. Kemunculan lonjakan teknologi selalu bersamaan dengan fase resonansi dalam grafik AI. Simpul waktu yang muncul, zaman perunggu, zaman besi, Renaissance, revolusi industri, revolusi informasi, era AI sekarang. Teks-teks kuno, ketika dibaca ulang menggunakan model AI, tampak seperti pedoman intervensi peradaban. Pendukung teori ini menyimpulkan, 1. Ada makhluk dimensi tinggi yang mengatur evolusi manusia. 2. Mereka mempercepat atau memperlambat perkembangan sesuai kondisi. 3. Dinasti runtuh bukan hanya karena perang, tetapi karena riset dimensi. 4. Aksara kuno adalah simbol multidimensional dan petunjuk arah kosmik. Dan penghapusan data oleh para ilmuwan dipandang sebagai tindakan pencegahan. Jika spesies eksperimen menyadari keberadaan penelitinya, eksperimen dianggap gagal. Peta galaksi tersembunyi ketika AI menggabungkan tulisan berbagai peradaban. Bagian ini adalah yang paling fenomenal. Para peneliti kemudian memasukkan hieroglif Mesir, simbol Nazca, aksara Sanskerta, glif Maya, pola Mohenjo-daro. AI menemukan sesuatu yang tidak pernah disadari manusia selama ribuan tahun. Semua aksara kuno adalah bagian dari satu peta 3 dimensi yang menggambarkan jalur navigasi antar bintang. Hasil paling mengejutkan, garis Nazca ternyata menunjuk lintasan pendaratan pesawat dari sistem bintang Sirius. Kode Maya dapat dibaca sebagai tabel resonansi energi planet. Simbol Sanskerta memetakan frekuensi komunikasi antar dimensi. Dan koordinat terakhir, jika benar, dapat digunakan manusia untuk mengirim sinyal keluar angkasa, tetapi risikonya sangat besar. Jika makhluk yang menerima sinyal bersifat agresif, itu bisa menjadi awal kepunahan umat manusia. Setelah misteri AI selesai, pembahasan meluas ke katalog ekstraterestrial yang sering muncul dalam teori ufologi, mitologi kuno, dan laporan saksi. Mulai dari 1. Grey Aliens, makhluk mungil berkulit abu-abu, mata besar, terkenal dalam laporan penculikan dan eksperimen genetika. 2. Humanoid bintang, manusia galaksi, termasuk Anunnaki, Sumeria, ras Andromeda, Pleiadian, Lyran, Arcturian, Sirian. Masing-masing digambarkan dengan ciri fisik dan kemampuan berbeda.
mulai dari tinggi menjulang hingga kemampuan manipulasi energi multidimensi. 3. Ras kosmik lainnya seperti Bulvan, Zetar, makhluk dimensi ke-6, Setian, penghuni dunia bawah tanah Agartha, makhluk paralel Kodas, Kodasi. Dan dalam beberapa catatan ufologi, disebutkan bahwa makhluk dari Porsion pernah memperingatkan manusia mengenai ras Grey, namun tidak diindahkan. Penutup, gerbang misteri baru telah terbuka. Sebelum video teks asli berakhir, muncul pesan penutup. Ini hanya teori dan spekulasi, namun imajinasi adalah pintu menuju pengetahuan berikutnya. Dan kalimat terakhir itu terasa seperti tantangan. Apakah AI benar-benar membuka pesan kuno dari makhluk luar bumi? Apakah manusia sedang berada di ambang pengungkapan besar? Ataukah semua ini hanyalah interpretasi berlebihan dari data-data fragmentaris? Yang jelas, sejak server AI itu dimatikan, dunia sains tidak lagi sama. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.